Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Assurance Case Study version 3.1. Selanjutnya, di sini ada member-member dari kelompok 7, saya Nuraida Arifah, NIM 83. Saya Muhammad Faiz Kurniawan, NIM 76. Saya Aldawi Febrian, NIM 82. Dan saya Rosalina Aprianti, NIM 88. Pertama-tama, tentang ringkasan pelaksana. Ringkasan studi kasus Arsisurance adalah contoh fiktif yang dikembangkan untuk menggambarkan penggunaan bahasa pemodelan Arsimed dalam konteks kerangka kerja TOGAF. Studi kasus menyangkut perusahaan asuransi Arsisurance yang dibentuk sebagai hasil penggabungan dari 3 perusahaan yang sebelumnya independen. Studi kasus menjelaskan arsitektur dasar dari perusahaan dan kemudian sejumlah skenario perubahan. Meskipun konsep yang disajikan dalam studi kasus ini dapat diterapkan pada situasi yang berbeda, permisalan tersebut membahas masalah umum yang terkait dengan sektor asuransi dan keuangan. Selanjutnya, standar Arsimed dan TOGAF. Kerangka kerja untuk arsitektur perusahaan mencakup berbagai aspek praktik arsitektur. Mereka mungkin memiliki antara lain kombinasi dari bahan-bahan berikut, metode untuk membuat arsitektur, kumpulan atau klasifikasi sudut pandang, bahasa untuk mendeskripsikan arsitektur termasuk definisi dan notasi elemen bahasa. Kerangka kerja TOGAF menjelaskan sudut pandang, teknik, dan model referensi, serta kerangka konten yang mengidentifikasi jenis blok penyusun yang menyusun arsitektur. Namun, kerangka kerja TOGAF tidak mengatur penggunaan bahasa pemodelan khusus untuk membuat tampilan arsitektur. Bahasa Arsimed adalah notasi grafis yang memberikan representasi seragam untuk model yang dapat mendukung siklus pengembangan arsitektur lengkap. Selanjutnya, gambar berikut menggambarkan bagaimana bahasa ini dan elemen tambahan mendukung TOGAF ADM. Bahasa Arsimed melengkapi kerangka kerja TOGAF yang menyediakan sekumpulan konsep dan hubungan independen vendor, termasuk representasi grafis yang membantu untuk menciptakan model yang konsisten dan terintegrasi, yang dapat digambarkan dalam bentuk tampilan. Selanjutnya latar belakang. Arsisurance adalah hasil dari penggabungan 3 perusahaan asuransi yang sebelumnya independen, yaitu Home and Away yang mengkhususkan diri pada asuransi pemilik rumah dan asuransi perjalanan, Profit yang mengkhususkan diri dalam asuransi kendaraan, dan Legally Yours mengkhususkan diri pada asuransi biaya hukum. Perusahaan sekarang terdiri dari 3 divisi dengan nama dan kantor pusat yang sama dengan pendahulunya yang independen. Arsisurance dibentuk untuk memanfaatkan berbagai sinergi antara ketiga perusahaan tersebut. Ketiga perusahaan tersebut dimiliki secara pribadi oleh kelompok investor institusional dan individu yang saling terkait. Selanjutnya, rasionalisasi. Ketidakfleksibelan arsitektur aplikasi Arsisurance membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis. Sebagian sebagai akibat dari penggabungan, landscape aplikasi menjadi tersebar mengakibatkan redundansi data dan fungsi tumpang tindih, serta integrasi aplikasi titik ke titik menggunakan berbagai format dan metode data. Masalah ini menyebabkan ketidakstabilan internal, peningkatan biaya pemeliharaan aplikasi, dan hambatan untuk berbagi informasi di seluruh perusahaan dan dengan mitranya. Sebagai bagian dari upaya ini, infrastruktur teknis akan disederhanakan. Server back office yang terpisah akan diganti dengan klaster server bersama yang terletak di pusat data di kantor pusat HomeAway. Namun, untuk memastikan kelangsungan bisnis juga akan ada klaster server cadangan yang terletak di pusat data di kantor pusat Profit. Selanjutnya ada transformasi digital. Perusahaan ingin memulai transformasi digital dan telah menetapkan strategi keintiman pelanggan digital baru yang menggunakan kombinasi big data dan Internet of Things atau IoT. Arsisurance bermaksud untuk memperoleh data pelanggan yang lebih rinci dan menggunakannya untuk meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan.
serta menyesuaikan premi asuransi berdasarkan risiko. Untuk tujuan ini, perihal produk asuransi yang dijual kepada konsumen, Arsisurance bermaksud untuk menggunakan data dari perangkat cerdas yang terhubung seperti pelacak kebugaran, sistem pelacakan kendaraan, atau gerbang otomatisasi rumah. Hal ini dapat menghasilkan produk asuransi real time di mana pelanggan menerima umpan balik langsung tentang konsekuensi finansial dari perilaku mereka dan saran untuk menyesuaikan perilaku ini untuk menurunkan premi asuransi mereka. Selanjutnya ada fase yang pertama yaitu fase A, visi arsitektur. Sebagai bagian dari fase A, pemangku kepentingan utama dalam keterlibatan arsitektur dan perhatian mereka dimodelkan sebagai penggerak internal dalam bahasa Arsimed diidentifikasikan. Dalam bahasa Arsimed, ini dapat diungkapkan dengan menggunakan sudut pandang stakeholder. Sudut pandang stakeholder memungkinkan analis untuk memodelkan stakeholder, perhatian mereka, dan penilaian dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kekhawatiran ini. Juga tautan ketujuan tingkat tinggi awal yang menangani masalah dan penilaian ini dapat dijelaskan. Berikut gambar dari sudut pandang stakeholder. Selanjutnya, ini kelanjutan dari fase A. Berdasarkan tujuan bisnisnya, Arsisurance mendefinisikan seperangkat prinsip untuk memandu perkembangan arsitekturnya. Sudut pandang Arsimed Principle menggambarkan prinsip ketergantungannya dan tujuan yang mereka wujudkan. Sudut pandang Principle memungkinkan analis atau desainer untuk memodelkan prinsip yang relevan dengan masalah desain yang dihadapi, termasuk tujuan yang memotivasi prinsip-prinsip ini. Selain itu, hubungan antara prinsip dan tujuannya dapat dimodelkan, misalnya, prinsip dapat saling mempengaruhi secara positif atau negatif. Standar TOGAF mendefinisikan katalog prinsip untuk memberikan gambaran umum tentang prinsip. Selanjutnya, sasaran dan prinsip adalah dasar untuk persyaratan konkret seperti yang ditunjukkan dalam penyempurnaan sasaran sudut pandang. Sudut pandang penyempurnaan tujuan ini memungkinkan perancang untuk memodelkan penyempurnaan tujuan tingkat tinggi menjadi tujuan yang lebih konkret dan penyempurnaan tujuan konkret menjadi persyaratan atau batasan yang menggambarkan properti yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selanjutnya, visi jangka panjang. Selain kebutuhan jangka pendek untuk merasionalisasi Arsisurance telah menetapkan strategi keintiman pelanggan digital jangka panjang yang menggabungkan big data dan IoT. Sudut pandang strategi memungkinkan arsitek bisnis untuk memodelkan gambaran umum dari tindakan yang dipilih atau dipertimbangkan oleh perusahaan, kemampuan dan sumber daya yang mendukung hasil yang diharapkan dan bagaimana ini berkontribusi pada tujuan dan pendorong organisasi. Selanjutnya, konsep solusi. Otomatisasi Customer Relationship Management atau CRM di seluruh perusahaan di kantor depan atau front office untuk menggantikan sistem CRM individu. Otomatisasi back office terintegrasi akan menggantikan aplikasi back office terpisah untuk berbagai lini bisnis. Hasil detailed insight perihal perilaku pelanggan akan didukung dengan memperoleh data perilaku pelanggan dari sumber data eksternal yang akan dimasukkan ke dalam solusi untuk otomatis analisis data, yang pada gilirannya akan menyampaikan profil pelanggan ke solusi back office baru darinya. Berbagai aplikasi media sosial yang dikombinasikan dengan kompetensi media sosial yang diperlukan organisasi yang akan mewujudkan interaksi pelanggan online yang sangat baik seperti yang dibayangkan. Berikut merupakan gambar dari sudut pandang konsep solusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosalina Aprianti. Selanjutnya di sini saya akan membahas fase B yaitu arsitektur bisnis. Lanjut.
Di fase B arsitektur bisnis, setelah penggabungan, Archisurance mendirikan kantor depan bersama sebagai pusat kontak multi saluran untuk penjualan dan layanan pelanggan, dengan pusat kontak utama yaitu di kantor pra penggabungan Home and Away. Masih ada 3 back office terpisah yang menangani produk asuransi dari 3 perusahaan asal, yaitu Share Service Center SSC yang telah didirikan untuk pemrosesan dokumen di kantor pusat pra merger profit. Dalam fase B arsitektur bisnis dari TOGAF ADM, bahasa Archimedes dapat mengekspresikan dan menghubungkan struktur organisasi, produk, layanan, fungsi, proses, dan informasi. Archisurance arsitektur bisnis memberikan konteks untuk data, aplikasi, dan arsitektur teknologi. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Untuk mendeskripsikan struktur organisasi, bahasa Archimedes mendefinisikan sudut pandang organisasi. Di sini sudut pandang organisasi berfokus pada organisasi perusahaan, departemen, jaringan perusahaan, atau entitas organisasi lain. Dimungkinkan untuk menyajikan model dalam sudut pandang ini sebagai diagram blok bersarang, tetapi juga dengan cara yang lebih tradisional. Lalu, seperti bagian organisasi. Sudut pandang organisasi sangat berguna dalam mengidentifikasi kompetensi, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Mitra TOGAF dari sudut pandang ini adalah diagram dekomposisi organisasi. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi yang sering direpresentasikan sebagai pohon seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di samping ini. Meskipun pendekatan dekomposisi organisasi yang digunakan oleh standar Archimedes dan TOGAF memiliki lebih banyak pilihan daripada bagian organisasi, gaya pohon sederhana tampilan ini menunjukkan struktur organisasi tingkat tinggi Archisurance dengan lokasi dan departemennya. Lanjut. Di sini ada struktur organisasi bagian cone-nya. Sebagai alternatif, diagram bersarang dapat menggambarkan subdivisi dari departemen organisasi. Di gambar ini, di Archisurance ini ada 3, yaitu front office, back office, dan share service center. Di back office itu terbagi menjadi 3 lagi, ada home owner dan travel back office, ada auto back office, sama legal expensive back office. Lanjut. Di sini ada aliran nilai untuk mengekspresikan pada tingkat strategis bagaimana Archisurance menciptakan nilai bagi pelanggannya. Archisurance menggunakan aliran nilai. Ini menunjukkan tahapan dalam produksi nilai, kontribusi nilai dari setiap tahapan, dan hasil yang dihasilkan bagi pelanggan. Sudut pandang aliran nilai memungkinkan arsitek bisnis untuk membuat tinjauan terstruktur dari value stream, kemampuan yang mendukung tahapan dalam value stream tersebut, nilai yang dibuat, dan pemangku kepentingan yang terlibat. Di bawah ini ada diagram aliran nilai pada Archisurance. Lanjut. Lalu di sini ada kapabilitas atau kemampuan. Archisurance perlu meningkatkan atau mengubah beberapa kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan strategis dan operasional yang dibayangkan. Jadi di kapabilitas ini ada diagram, ada business management, ada product management, marketing, sales and distribution, customer management, ada asset management, ada money management, ada policy and claim management, dan ada business support-nya. Jadi, yang dimana bagian-bagian tersebut terdapat divisi-divisinya lagi. Lanjut. Di sini ada fungsi bisnis. Pemasaran yang mempelajari, merencanakan, mempromosikan, dan mengelola produk dan segmen pasar, serta bekerja dengan aktuaria untuk merancang produk. Yang kedua, fungsinya itu aktuaria yang menentukan harga produk dan tingkat cadangan, bekerja dengan pemasaran untuk merancang produk baru, dan menganalisis resiko perusahaan. Yang ketiga yaitu hubungan pelanggan, yang mencakup interaksi antara Archisurance dan pelanggannya. Ini menangani pertanyaan pelanggan, menangkap klaim yang masuk, dan melakukan kampanye pemasaran langsung. Dan yang keempat di sini ada penjaminan, yaitu menetapkan harga untuk setiap kebijakan dan menghasilkan proposal dan polis asuransi. Lanjut. Di sini ada fungsi bisnis con, yaitu yang pertama ada klaim yang merumuskan dan melaksanakan tanggapan atas setiap
klaim terhadap polis archisurance. Yang kedua ada penjualan yang mengelola jalur peluang dan menutup kontrak dengan pelanggan. Yang ketiga di sini ada keuangan yang menangani pengumpulan premi reguler dan pembayaran klaim asuransi. Yang keempat di sini ada pemrosesan dokumen, yaitu yang mendukung fungsi lain melalui pemindaian dokumen, pencetakan, dan pengarsipan. Dan yang kelima di sini ada manajemen investasi, yaitu mengelola aset keuangan dan real estate untuk pengembalian maksimum dalam likuiditas perusahaan dan peraturan serta kendala resiko. Lanjut. Di sini ada diagram dari fungsi bisnis yang telah dijelaskan tadi. Ada klien, ada front office, dan ada back office. Lanjut. Di sini selanjutnya ada kapabilitas versus fungsi bisnis. Kapabilitas mewakili kemampuan saat ini atau yang diinginkan dari suatu organisasi yang direalisasikan oleh orang-orang, proses informasi dan teknologinya. Mereka berfokus pada hasil bisnis tertentu dan digunakan untuk tujuan perencanaan strategis. Fungsi bisnis menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan organisasi. Mereka dikelola secara eksplisit dan lebih selaras dengan struktur organisasi. Beberapa fungsi bisnis dapat berkontribusi pada realisasi kapabilitas. Lanjut. Di sini ada diagram realisasi kapabilitas. Di sini ada customer management, ada customer relation, ada client handling, ada underwriting, ada aktuarial, ada finance-nya, ada investment management. Lalu di atas ini ada asset management, ada money management, ada product management, dan policy and claim management. Lanjut. Di sini ada proses-proses bisnis. Bisnis Archimedes mengelompokkan perilaku berdasarkan urutan aktivitas yang menghasilkan serangkaian produk atau layanan yang ditentukan. Di sini terdapat gambar proses-proses bisnis yang dimulai dari claim received sampai ke pembayaran atau pay. Lanjut. Lalu di sini ada realisasi persyaratan, yaitu memungkinkan perancangan untuk memodelkan realisasi persyaratan oleh elemen inti, seperti pelaku usaha, layanan bisnis, proses bisnis, layanan aplikasi, komponen aplikasi, dan lain-lain. Biasanya persyaratan ini dihasilkan dari sudut pandang realisasi sasaran. Di sini merupakan diagram dari realisasi persyaratan yang ada di Archisurance. Lalu selanjutnya ada analisis kesenjangan kapabilitas. Strategi keintiman pelanggan digital Archisurance juga memerlukan perubahan pada bisnis arsitektur. Di sini perubahan yang dilakukan di diagram ini terdapat customer management dan policy and claim management. Nah, slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Faiz Kurniawan. Ya, jadi sini ada realisasi kemampuan di mana membutuhkan personal dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk di era digital dan perangkat cerdas untuk akuisisi data serta data dari pelanggan itu tersendiri. Di mana untuk kemampuan ini di era digital diperlukan seperti di general CRM system itu untuk ke enterprise wide CRM automation, lalu di customer service yang membutuhkan staff dengan kemampuan di social media, lalu ada mobile app dari My Assurance di mana digunakan untuk social media aplikasi. Lalu ada Archisurance Back Office Suite atau rangkaian Archisurance Back Office di mana untuk mengintegrasikan back office secara otomatisasi. Lalu ada Smart Connect Device untuk menghasilkan data sources dan juga ada data warehousing solution untuk data analysis automation. Lalu ada Business Intelligence Team yang dapat digunakan untuk staff with data analysis kompetisi. Maksudnya yang diperlukan. Lalu ada fase C, lalu ada arsitektur sistem informasi yang berkaitan dengan aplikasi. Kerjasama aplikasi di mana menggambarkan hubungan antara komponen aplikasi dalam hal arus informasi di antara mereka. Atau dalam hal layanan mereka menawarkan dan menggunakan. Sudut pandang ini biasanya digunakan untuk membuat gambaran umum tentang lanskap aplikasi suatu organisasi.
di mana sudut pandang ini juga digunakan untuk mengekspresikan kerjasama di pihak internal aplikasi atau juga orkestrasi atau pengelolaan layanan yang bersama-sama untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis. Lalu tadi dalam penggabungan tiga perusahaan yang dapat membentuk MyArchisurance itu menghasilkan sistem back office yang terintegrasi. Nah, paket-paket back office ini berfungsi seperti administrasi, seperti kebijakan, dan juga transaksi keuangan yang terdiri dari AutoU, yang itu sistem penjaminan emisi otomatis yang menghasilkan proposal dan kebijakan. Lalu P-Admin, yaitu sistem administrasi kebijakan terpaket yang terintegrasi dengan sistem penjaminan otomatis untuk menerbitkan, mengubah, dan memperbarui kebijakan. Lalu ada Versa Claim, yaitu adalah sistem untuk klaim yang terpaket dengan layar dan alur kerja yang dapat dikonfigurasi untuk mendukung 3 lini bisnis Archisurance. Lalu P-Config, sistem manajemen konfigurator produk yang digunakan untuk menentukan semua produk asuransi dan mengekspos definisi ini ke AutoU, P-Admin, dan Versa Claim melalui layanan website. Lalu ada BRIMS, atau Business Rule Management System, terdiri dari repositori aturan, mesin pemproses, lalu lingkungan pengembangan aturan, dan juga alat penulisan untuk antarmuka penggunaan manajemen aturan. Dan juga terdapat sistem CRM yang umum untuk digunakan di seluruh organisasi. Ya, ini berikut merupakan diagram yang tadi, di mana terdapat back office yang terintegrasi, paket back office yang juga dapat digunakan untuk sistem CRM yang digunakan untuk seluruh organisasi di Archisurance. Lalu ada penyelarasan aplikasi bisnis, di mana aplikasi ini digunakan untuk mendukung satu atau lebih proses bisnis dan bagaimana mereka digunakan untuk aplikasi lain. Dan juga ini dapat digunakan dalam merancang aplikasi dengan mengidentifikasi layanan yang dibutuhkan oleh proses bisnis dan aplikasi lain. Atau dalam merancang proses bisnis dengan mendeskripsikan layanan yang tersedia. Di mana di dokumen manajemen sistem, general sales system, dan juga home away and policy administration, dan juga dengan home and away financial application itu mereka memiliki kayak fungsinya tersendiri, di mana ada scanning untuk dokumen manajemen sistem, ada customer administration, lalu ada claim administration, printing, dan juga payment yang untuk kemudian menghandle claim yang masuk dari customer atau pelanggan. Jadi dimulai dari mengambil informasi lalu mengetahui ada apa sih stakeholder apa saja yang termasuk di dalamnya, yang kemudian dapat divalidasi, dan selanjutnya setelah divalidasi akan diinvestigasi untuk selanjutnya dapat dibayarkan. Lalu ada perilaku aplikasi. Lalu perilaku aplikasi dilihat dari solusi pergudangan data dalam konteks akuisisi data yang terdapat pada proses dan fungsi bisnis. Jadi mana pelanggan adalah dasar dari data yang diperoleh dan berasal dari perangkat yang berbeda. Lalu data yang diolah untuk membuat profil khusus pelanggan yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan premi asuransinya. Lalu pada agregat data tersebut digunakan untuk mengembangkan produk asuransi jenis baru dan untuk menilai dan menyesuaikan eksposur risiko perusahaan. Jadi ini ada gambar diagram yang berdasarkan tadi, di mana ada data yang didapat akan dijadikan agregat data untuk kemudian dianalize. Dan setelah dianalize datanya, di report data itu juga termasuk di dalamnya adalah customer profile data untuk dihitung kalkulasi dihitung premi asuransinya. Itu kemudian didapatkan penjaminan. Jadi underwriting. Lalu analisis kesenjangan arsitektur aplikasi, di mana fungsionalitas CRM untuk pelanggan asuransi
beban hukum diambil oleh sistem CRM umum sehingga tidak memerlukan komponen baru. Dan rangkaian aplikasi back office yang benar-benar baru dan solusi data warehousing baru juga diperkenalkan pada gambar arsitektur aplikasi di analisis kesenjangan. Jadi di mana di sini ada di gambar biru adalah baseline dan targetnya yang dapat ditentukan oleh arsitektur aplikasi, dan yang orange itu adalah baseline dari aplikasinya, arsitekturnya, dan juga yang di gambar yang hijau itu adalah targetnya. Lalu ada fase C, arsitektur sistem informasi data. Jadi arsitektur data archisurance menjelaskan hubungan utama antara objek bisnis konseptual dan objek data logisnya. Bahasa Archimedes mendefinisikan sudut pandang struktur informasi untuk tujuan menunjukkan struktur informasi yang digunakan di perusahaan atau dalam proses bisnis atau aplikasi tertentu. Dalam hal tipe data atau struktur kelas yang berorientasi objek, pada fase ini terdapat dua sudut pandang data yang didefinisikan TOGAF, yaitu diagram data logis dan diagram diseminasi data. Ini ada diagram data logis, di mana gambar tersebut menunjukkan subset objek bisnis yang ditentukan archisurance. Bagian dari informasi pelanggan adalah ada file asuransi, polis asuransi, dan klaim kerusakan. Sejumlah spesialisasi dari objek polis asuransi ditentukan satu untuk setiap jenis asuransi yang dijual oleh Archisurance. Di mana tadi emang di gambar tersebut diketahui bahwa polis asuransi itu terdapat asuransi travel polis travel asuransi, lalu kepemilikan rumah polis asuransi, lalu ada auto insurance polisi, dan juga legal expense insurance polisi. Dan permintaan asuransi, polis asuransi, dan juga klaim itu termasuk dalam suatu file yang dinamakan file asuransi, yang termasuk dalam record customer. Dan selanjutnya teman saya yang akan melanjutkannya. Silakan. Selanjutnya sudut pandang yang kedua yaitu diagram diseminasi data. Jadi tujuan diagram diseminasi data adalah untuk menunjukkan hubungan antara entitas data, layanan bisnis, dan komponen aplikasi. Diagram di bawah ini menunjukkan bagaimana entitas logis merealisasikan secara fisik oleh komponen aplikasi. Hal ini memungkinkan penentuan ukuran yang efektif untuk dilakukan dan jejak IT disempurnakan. Jadi setelah mendapatkan customer data akses, customer datanya tuh diperoleh menjadi customer record. Lanjut, next. Fase yang terakhir yaitu fase D. Fase yang sebelum terakhir ini, fase D, arsitektur teknologi. Next. Nah, diagram diseminasi data. Pada perusahaan Archisurance, terdapat 3 back office yang memiliki server untuk aplikasinya. Jaringan area lokal atau LAN menghubungkan server dan komputer pribadi di masing-masing dari 3 lokasi Archisurance, yang pada gilirannya dihubungkan dengan jaringan area luas atau WAN perusahaan. Pada fase arsitektur teknologi ini terdapat infrastruktur. Nah, infrastruktur berisi elemen infrastruktur perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung lapisan aplikasi seperti perangkat fisik, jaringan, atau perangkat lunak sistem seperti sistem operasi, basis data, dan middleware. Nah, tampilan komponen infrastruktur utama Archisurance. Jadi, komponen infrastruktur utama tersebut dikelompokkan berdasarkan lokasi dan departemen. Di sini juga menampilkan jaringan yang menghubungkan perangkat yang berbeda, serta aplikasi yang disebarkan kepada perangkat. Next. Nah, kalau ini tampilan infrastruktur target. Jadi, tampilan ini tuh menunjukkan situasi target yang diusulkan untuk landscape infrastruktur teknik. Next. Akuisisi data dari layanan IoT target.
Archisurance membuat gateway akuisisi data yang dapat terhubung ke semua jenis perangkat pintar yang menghasilkan data yang relevan. Next. Layanan perangkat IoT. Perangkat ini menyediakan layanan untuk menerapkan integrasi manajemen siklus hidup layanan, akuntansi, keamanan, penyeimbangan beban, penyimpanan, dan virtualisasi. Next. Analisis kesenjangan arsitektur teknologi. Hasil analisis kesenjangan global untuk teknologi arsitektur. Server back office tujuan umum yang terpisah dijadwalkan untuk dihapus. Cluster server asli home and away akan menjadi klaster layanan back office pusat Archisurance dan klaster server cadangan tambahan akan ditempatkan di SSC di kantor pusat Profit. Ada juga server manajemen dokumen cadangan untuk ditempatkan di back office home and away. Paket back office baru dan sistem manajemen dokumen akan direplikasi di server utama dan server cadangan masing-masing. Nah, ini baru fase yang terakhir, fase E dan F, yaitu peluang dan solusi dan perencanaan migrasi. Tampilan migrasi perusahaan Archisurance. Tampilan di bawah menunjukkan contoh skenario perusahaan. Departemen IT Archisurance tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan standarisasi sistem back office dan integrasi sistem CRM secara paralel. Oleh karena itu, One Transition Architecture mengganti dua sistem CRM dengan satu, tetapi memiliki sistem back office yang terpisah. Yang lain memiliki satu back office suite, tetapi memiliki dua aplikasi CRM. Setelah itu akan diimplementasikan pada warehousing dan solusi IoT. Jadi pada baseline terbagi menjadi dua langsung. Jadi transition A yaitu One Enterprise-wide CRM System with baseline back office system, dan transition B yaitu standard back office with baseline CRM. Yang selanjutnya akan dilanjutkan transition C yaitu One Enterprise-wide CRM with standard back office system, dan targetnya adalah CRM, back office, and data warehousing in place. Next. Diagram konteks proyek TOGAF. Nah, diagram konteks proyek menunjukkan ruang lingkup paket pekerjaan yang akan diimplementasikan sebagai bagian dari peta jalan transformasi yang lebih luas. Diagram konteks proyek menghubungkan paket kerja ke organisasi, fungsi, layanan, proses aplikasi data, dan teknologi yang ditambahkan, dihapus, atau dipengaruhi oleh proyek. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.